Halo semuanya, apa kabar hari ini? Terima kasih telah setia menunggu update video yang lebih dari 1 bulan ini terbengkalai. Dan terima kasih atas supportnya sampai hari ini. 1 bulan kemarin, saya untuk first time-nya bekerja di salah satu proyek yang ada di JP Manyar, Gresik. Suatu kawasan ekonomi terintegrasi terbesar di Indonesia. Banyak sekali pabrik di dalamnya dengan luas keseluruhan yang diproyeksikan yaitu 3.000 hektar. Untuk pertama kalinya saya masuk ke dunia kerja, tepatnya ke dunia pekerja proyek, pekerja sipil, pekerja yang fokusnya di bidang fisik, yang tentunya bertopi kuning, bukan bertopi putih, juga bukan merah. Saya pertama kali masuk di sana bulan 10 akhir, dan untuk pertama kalinya saya beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja yang satu masalah yang cukup mengganggu, yaitu panas, cuaca yang begitu ekstrim, 36 bahkan pernah sampai menyentuh 39 derajat Celcius. Panas sekali, yang dulunya saya kemana-mana selalu pakai jaket, pakai topi, panas pun nggak terlalu lama. Dan pekerja proyek, kita nggak istirahat kalau belum jamnya. Panas berjam-jam dengan lingkungan yang seperti itu cukup membuat fisik saya mengalami shock. Tetapi alhamdulillah saya masih terus bisa berlanjut untuk besoknya. Jadi saya masih terus berangkat. Dan sampai saat ini 1 bulan lebih saya bekerja. 1 minggu sekali saya ambil cuti di hari Jumat. Ada yang di hari Minggu, ada yang di hari yang lain. Tetapi saya ambil Jumat karena agar supaya Jumatan di rumah. Jadi sampai saat ini saya belum pernah merasakan cuti selain di hari Jumat. Dan sekarang di waktu Desember sudah sering terjadi waktu hujan. Jadi kadang-kala mau berangkat, kadang-kala di tengah hari hujan, sore hari hujan, mau pulang hujan, kadang pagi sampai siang itu panas banget, terus habis itu langsung mendung dan hujan. Beberapa kali sering waktu hujan itu di saat kita istirahat. Tetapi pas waktu kita masuk jam kerja, hujannya selesai. Jadi kita kerja normal lagi. Agak gimana ya, ketika dulunya saya terbiasa di dunia penulisan, dunia artikel, nulis jurnal, baca-baca, yang bergelut di dunia komputerisasi, senang diskusi dan lain-lain. Sekarang beralih fungsi untuk beberapa waktu ke depan, mungkin saya spending waktu untuk bekerja di proyek. Tetapi dalam waktu yang cukup singkat ini saya belajar banyak di sana. Saya bergaul dengan banyak orang, ada yang dari Sunda, Madura, dari Tuban, Bojonegoro, macam-macam background seseorang, baik yang udah expert atau yang baru aja lulus sekolah dan terjun di dunia proyek. Ada beberapa yang 1, 2, 3 hari masuk terus resign, ada juga yang terus bertahan sampai beberapa bulan. Di samping itu ada juga beberapa teman yang dia merasa bahwa dia yang paling pintar, semua disalahkan, seolah harus nurut dia, terlalu bahasanya itu terlalu akas, bersungguh-sungguh, terlalu effort banget gitu loh. Jadi menguras tenaga, padahal salary-nya atau bayarannya itu sama. Ya biarlah orang kayak gitu. Di sisi lain, saya belajar banyak di sini. Saya belajar bagaimana konstruksi bangunan, bagaimana cara memfungsikan alat ukur, meteran, bagaimana cara kita berkomunikasi tentang planning kerja, bagaimana kerja tim itu diperlukan, dan beberapa tempat-tempat yang pernah saya jelajahi. Jadi tidak hanya satu fokus di bidang itu aja, kadang di bagian percampuran konsentrat semen, kadang di bagian bawah, bagian slab itu sebutannya, ngikat paiket atau cakar ayam, ngikat wall, welding itu dinding, karena di sana ada bagian-bagiannya sendiri, ada bagian cor, ada bagian kayu, ada bagian besi. Saya di bagian besi. Dan ternyata ada beberapa teman yang tahu saya kerja di sana, dan karena saat ini itu sulit banget ya cari kerja. Lamaran banyak udah ditaruh di mana-mana tapi nggak ada panggilan sama sekali. Ada panggilan pun lolos di bagian interview awal aja, selanjutnya nihil. Maka banyak orang yang ingin masuk juga, dan untuk pertama kalinya saya coba untuk utarakan ke mandor, tapi karena saya merasa bahwa power saya kurang kuat, maka saya omongkan dulu, saya diskusikan dulu ke bawahan mandor dulu yang kebetulan dekat dengan dia, bahwa ada 2 teman saya yang ingin masuk di sini, dan ternyata di approve gitu.
ya nggak apa-apa gitu masuk. Karena yang di sini itu yang pro sama yang biasa itu disamakan, gajinya sama, yang penting bisa kerja bareng gitu aja lah. Jadi nggak ada disparitas antara apa ya disebut sebagai skill dan sebagai helper. Di sini sama, gaji sama. Maka dari itu kadangkala ketika ada orang baru yang dia itu curi-curi waktu untuk apa ya, untuk istirahat atau seolah-olah nggak ngerti kalau temannya lagi butuh bantuan, itu kesel gitu dan jadi omongan bagi teman-teman yang lain, dan akhirnya dipasang mark untuk orang itu bahwa kayak gini gitu. Jadi terkenal di wilayah proyek dengan stigma yang negatif kan gak enak gitu. Dan citra itu sebenarnya kita yang membuat, karena untuk first time the impression kita pertama itu kan kita yang buat, dan kalau pertamanya impresinya itu negatif maka selanjutnya juga akan negatif terus gitu. Jadi sebisa mungkin saya di sana itu ikut bergaul dengan yang lain yang nggak terlalu apa ya bahasanya ngoyo-ngoyo, dan nggak juga terlalu santai gitu. Ya udah ngalir aja, flow aja sama teman-teman yang lain. Jadi netral aja. Dan saya senangnya di sana itu apa ya, punya teman yang bisa diajak bercanda gitu loh. Meskipun kadang bercandanya itu mengarah yang hal-hal yang berbau dewasa banget gitu. Ya itulah guyonan para bapak-bapak ya, kayak gitu sudah biasa lah. Kita juga sudah memaklumi hal itu supaya agak cair suasana ketika istirahat. Kadang juga ketika ada satu cewek atau ibu-ibu yang lewat itu kadang sering bersiul gitu. Ya seolah paling cantik lah. Ya karena memang di sana yang dilihat para bapak-bapak gitu loh. Jadi ketika lihat yang agak mending dikit itu aja udah nggak bisa diem gitu mulut gitu. Saya nikmati apa suasana kayak gitu, bahwa ternyata dunia proyek emang kayak gini ya gitu. Dan senangnya lagi ketika pas waktu terima gaji. Untuk pertama kali saya mendapatkan gaji itu seolah ini hasilnya dari payah saya selama bekerja dalam 1 minggu inilah gitu. Udah dapetin ya, alhamdulillah, meskipun nggak banyak, karena di sini sistemnya itu 2 minggu sekali gaji. Meskipun kadangkala juga telat, bahkan telatnya sampai 5 hari untuk salary-nya itu ya dengan alasan ini gitulah pihak kantor, yang sebenarnya kita para pekerja juga tidak mau tahu bahwa masalah di kantor seperti apa. Yang penting kewajiban kita kerja itu udah sesuai, maka kita harus mendapatkan hak kita secara tepat gitu, bahwa di waktu jam itu, di waktu hari itu, tanggal itu kita mendapatkan salary. Tapi ya realitanya kayak gitulah dunia proyek. Ya kadangkala kita juga harus tetap bersabar dengan keadaan yang kurang begitu mengenakan. Saya memang ada target di beberapa bulan ke depan ini. Saya ingin untuk utamanya mencari pengalaman, dan juga untuk tambahan modal saya ingin upgrade perangkat laptop, karena dulunya saya pakai laptop yang benar-benar usang. Saya pakai laptop tahun 2009, saya pakai sampai saya lulus kuliah, dan sekarang sudah ganti di Advanced Work Plus dengan spesifikasi yang cukup mumpuni dan termasuk handal untuk tahun-tahun ini, untuk ngedit video, untuk produktivitas, untuk editing yang berat ini masih oke. Karena prinsip saya itu long term, bahwa dengan perangkat ini saya bisa untuk nulis artikel lebih enak, untuk editing juga lebih enak, untuk menunjang produktivitas dan juga kemampuan kognisi yang harus terus diasah, meskipun kadangkala banyak waktu yang terdeflasi atau terbuang untuk hal-hal di dunia kerja. Ya pagi sebelum jam 6 udah berangkat, pulang jam 6 lagi gitu. Jadi malamnya itu udah buat istirahat aja, besoknya rutin kerja lagi gitu. Yang membosankan, dan kadang juga merasa bahwa kayak stagnan ya, monoton banget itu kehidupan. Tapi ya kadangkala di kerja yang menurut banyak orang kerja ini termasuk kerja yang keras, tetapi banyak juga orang yang merasa bahwa kita termasuk beruntung karena sudah kerja gitu. Saya pernah melihat di salah satu banner yang ada di tepi jalan yang bertuliskan kayak gini, bekerja itu memang capek, tapi lebih capek lagi nggak kerja gitu. Ya memang beresiko, semua pekerja itu punya resiko. Nggak bekerja pun ada resiko, yaitu nggak punya uang kan gitu kan. Jadi selama ada yang bisa dikerjakan dan itu menghasilkan, sudahlah, nggak apa-apa, diambil aja. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan background pendidikan kita, tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses gitu loh. Adapun nantinya ada yang bilang bahwa lulusan gini kok kerja kayak gini, lulusan kuliah kok kerja proyek, kerja bangunan, nggak kuliah aja bisa kok, nggak sekolah aja bisa kok kerja bangunan, kenapa kerja bangunan? Mempertanyakan hal seperti ini sebenarnya bukan kewajiban kita untuk menjawab, karena kadang kala juga jengkel. Sebenarnya pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang punya paradigma pemikiran yang kuno gitu, pemikiran yang primitif, seolah menghubungkan bahwa selalu ada korelasi yang tinggi antara lulusan ini dengan pekerjaan yang dilakukan. Padahal kemampuan otak mereka
tidak bisa disejajarkan dengan pekerjaan yang dia lakukan sekarang. Karena banyak juga di sana, banyak orang yang sukses, yang pertama-tama juga dengan hal-hal yang penuh dengan effort, penuh dengan perjuangan, penuh dengan hal yang jauh dengan kompetensi yang dia punya. Tetapi hidup kan terus berproses. Jadi jangan selalu menjudge seseorang bahwa seseorang itu rendah, seseorang tidak patut tuh dihargai ketika dia bekerja atau sedang di posisi yang di bawah dari kamu. Kita sebagai manusia tetap menghargai itu. Yang penting dia masih mau berusaha, tidak merugikanmu, daripada banyak orang yang jadi toksik gitu, toksik dirinya sendiri dan toksik masyarakat juga. Jangan jadi seperti itu. Saya di sini bersyukur tentang apa yang saya dapat, karena selalu ada negatif positifnya ya kan. Dalam suatu pekerjaan apapun pasti akan ada sisi kebermanfaatan. Dan ketika kita masuk di dalam suatu pekerjaan tertentu, meskipun kita tidak di bidangnya, kita ambil aja ilmu, kita ambil aja pengalamannya, kita ambil aja relasinya untuk untuk jejak legacy kita meraih masa depan yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman semua yang masih dalam proses mencari pekerjaan atau sudah bekerja di kondisi yang penuh dengan tekanan, yang tidak sesuai gaji atau gimana, tetap semangat, tetap jalani dulu sambil cari-cari opsi yang lain. Kalau ada opsi yang lebih baik, kenapa tidak gitu. Kita tidak harus lama di tempat yang sama gitu. Tetapi ya itu, nggak ada sesuatu yang sia-sia. Setiap proses yang kita jalani dalam hidup selalu ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapat. Selalu ada pembelajaran yang bisa kita jadikan sebagai penambahan cakrawala ilmu ya untuk kedepannya. Oke, itu dari saya. Terima kasih.